karena asli tanah. Iya. Perbedaannya seperti itu. Tanah memang Asli tanah. Kalau di sini kan semi gambut. Biarpun anaknya sedikit, iya. tapi tumbuhnya besar. Iya. Tuh, besar-besar tuh. Ini 8 lihat aja. 8 tahun kelapa masih kayak gitu. Ya. Sering kerendam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Dan yang lagi menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar sampai selesai ya. Tidak ada halangan. Karena ini kalau nggak salah ini sudah menginjak 20 harinya kalau nggak salah ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya sampai selesai. Dan kebetulan pada hari ini saya berada di salah satu lahan transmigrasi UPT Sepungur dari 2016, tepatnya di lahannya Pak Nirvani. Nah, di sini dulu lahan ini sebelum ditanggul hanya yang bisa ditanami itu di pinggir aja karena ada tanggulnya ya. Itu pun tanaman keras ya sebelum ditanggul. Karena di daerah sini tanahnya rendah dan juga sering terendam air ya. Sedangkan padi aja di sini tumbuh seperti ini ya. Cuman kalau pas air pasang itu terendam. Jadi sekarang ini Pak Nirvani sudah bisa menanam apa-apa di sini ya, seperti contohnya daun bawang, ada juga seperti labu di sana bisa ditanam di sini, kacang tanah dan yang lain-lainnya ya. Kalau dulu itu ya tanggul ini aja kata Pak Nirvani itu bisa tenggelam ya, apalagi padi yang di bawah ini ya, otomatis kan pasangnya tinggi ya. Karena di sini ini rawa ya, tanah rawa gambut. Dan kebetulan Pak Nirvani juga sekarang lagi beraktivitas di lahan ya, kayaknya lagi nyabutin rumput yang ada di gulutan tanaman daun bawang. Karena saya lihat di sini kayaknya ada yang kena apa namanya ulat kayaknya. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini lagi bersih-bersih atau gimana ini Pak? Sekarang ini nyabut rumput kecil-kecil gini kan. Oh iya iya. Saya sebetulnya bikin paret-paret itu. Oh gulutan. Iya. Cuman karena udah capek dari pagi kan. Iya. Apalagi pas puasa seperti ini. Udah pagi-pagi udah ambil air, nyuci, ini kan. Ibunya sudah sehat kah? Ya alhamdulillah mulai kemarin sore udah mulai bisa berdiri kan. Kemarin beberapa hari nggak bisa berdiri, nggak bisa ini, jadi mau ke kamar mandi harus gotong sendiri, sendiri kan itu, karena anak-anak kan masih pada di pondok semua, belum ada yang bantu kan. Itu makanya ya keluhannya seperti apa sih? Sebetulnya kalau kemarin tuh cuman faktor kecapean itu kan, sininya itu kan sakit katanya kan. Terus saya bawa ke dokter itu kemarin itu kan, alhamdulillah udah sembuh. Tapi tiba-tiba kemarin itu 3 hari yang lalu lah, 4 hari yang lalu itu ininya itu bengkak kakinya, mata kaki sama lututnya itu bengkak. Saya liatin kok kayaknya kena asam urat ya, kayak asam urat tapi selama ini kan belum pernah ada keluhan-keluhan sama sekali. Selama ini kan belum pernah ada yang tiba-tiba kok bengkak terus mau berdiri nggak bisa, mau ini nggak bisa. Akhirnya saya carikan obat ke ini kan, ke puskesmas, apotek. Saya carikan obat ke apotek karena mau dibawa ke rumah sakit juga nggak ada yang nyembuhin siapa. Di rumah juga nggak ada yang ini kan, anak-anak nggak ada. Akhirnya
makanya saat tarikan apa itu alhamdulillah dari kemarin sudah mulai bisa berdiri. Oh gitu Walaupun ya. pelan-pelan kan itu tetap harus ini, tapi ya alhamdulillah lah. Jadi berarti dari kemarin katanya nggak bisa jalan itu karena kakinya bengkak Iya, ya. kan kakinya bengkak ini mata kaki Hmm. sama ini lututnya itu kan yang kaki yang kanan itu makanya nggak bisa berdiri, nggak bisa ini ya. Iya. Hmm. Segalanya ya saya urus sendiri. Oh iyalah. Ngurusin tanaman, ngurusin masakan, ngurusin cucian, Karena ngurusin yang sakit. karena anaknya lagi pada di sekolah ya. Masih pada semua. Tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai pada libur kan. Kemarin. Lanjut lagi ke daun bawang Pak Nirvani. Jadi ini saya lihat di sini kayaknya daun bawangnya memang kalau pertumbuhannya bagus ya. Iya. Besar-besar ya seperti ini besar-besar. Alhamdulillah, Besar-besar. Cuman saya lihat ini kayaknya ada kurang ada penyakitnya ya. Iya, ada ulatnya ini. Ulat ya. Iya. Kan kemarin sore itu ya 3 hari yang lalu kan baru saya semprot itu kan. Pakai anu itu. Kurakron. Ini suruh semprot pakai kurakron kan gitu. Berarti ini sudah disemprot ini. Alhamdulillah udah 3 hari yang lalu kemarin saya semprot. Makanya kemarin kan di kayak gini-gini kan penuh rumputnya. Nah, ini saya akutin kemarin sore itu kan. Oh, jadi ini kelihatannya kurang bagus juga karena mungkin kontak dengan apa namanya ini? Iya, rumput. Ini, oh, iya. Juga, karena rumput itu kan banyak ya hama-hama. Kan, ya betul. Makanya ini saya bersihkan. Oh iya. Habis. Pantesan saya lihat dari sana kok kayak berbeda gitu. Iya. Oh, ini habis semprotan ini ya, rumput ya. Iya. Apa namanya? Kurakron ya, seperti itu. Jadi agak kaget mungkin. Tapi memang ini kayaknya ada ulatnya nih Pak ya. Iya. Kelihatannya ini seperti ini nih, ada ulatnya ini. Makanya kemarin di dalamnya. Ya itu tadi lah, namanya juga tenaga sendiri. Iya. Yang satu sakit dan tetap harus kita utamakan yang sakit dulu. Iya betul. Tanaman kan tetap kita perhatikan kita ini. Cuman kan kurang fokus. Iya, tetap kurang fokus kan itu. Ini sudah yang ditanami sudah ada berapa gulut ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya? Iya. Sekitar 13 gulut ya. Yang ini tanaman pertama ini sudah kelihatan bagus ya. Ini udah 1 bulan lebih 10 hari ini. Nah, ini 1 bulan lebih 10 hari. Terus yang jadi bertahap kelihatannya Pak ya. Bertahap ini. Kalau yang ini 2 gulutan ini belum ada 1 bulan yang ini. Oh, yang ini ya. Iya, kalau yang ini belum ada 1 bulan karena memang kemarin dikasih bibit sama Mas Ari 17 itu kan kecil-kecil sekali itu kan, daripada dibuang kan kecil-kecil gini. Kayak gini misalnya, contohnya seperti ini ya. Masih lebih kecil lagi. Ini juga saya tanam kan barangkali nanti masih bisa hidup. Ini kan hidup kan itu. Tapi ya alhamdulillah sebagian juga masih ada yang hidup. Cuman kalau yang ini memang baru 1 minggu ini. Ini tanaman kemarin ya dari ini yang bibit dari Pak Hasim yang antar kemarin ya. Baru 1 minggu. Ini baru 1 minggu tapi sudah kelihatan ngelilir lah ya. Sudah mulai ngelilir lah sudah mulai ngelilir. Ngelilir ini. Sampai sini ya. Ini masih ada berapa gulut lagi ke sana ya? Itu kalau nggak salah masih sekitar 14 atau berapa itu? 14 gulut ya. 2, 3, 4, 5, 9 sama 4, 9 sama 5, 14 sama 5, 20. 14 sama 5. 15 sama 5. Oh ya 20. Jadi ini 20 gulut ini juga siap tanam ini ke sana. Siap tanam semua ini. Siap tanam semua sudah di. Ini belum kehitung ini. Masih 1 ini kan. Baru berapa? Iya. Siap tanam semua. Ini sampai ke sana ya. Sudah dicacah-cacah juga. Jadi siap tanam semua ke sana itu. Masih ada 20 gulut. Kemarin berapa ini dapat berapa gulut aja? 1 2 3 4 5 6 ya? Ya cuma 6. 6 gulut. Bibit yang kemarin itu kan besar-besar itu. Ini karena bibitnya ini. Ya. Kan besar-besar makanya kan kelihatannya ininya berat. Cuman untuk ditanam kan istilahnya enggak babar ya. Kurang ini kan itu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Iya, apa namanya? Karena ini bibit konsumsi. Iya. Bukan bubit. Untuk konsumsi. Kalau bibit asli bibit itu kan kecil, lembut. Nah, ini kan udah mulai kelihatan. Iya. Sudah ngelilir ini. Nanti
1 minggu lagi berani dipupuk. pupuk. Emang kemarin udah saya ini pancing dikit-dikit kan untuk ininya biar enggak terlalu gersang ini. Iya, tanahnya. Karena di sini tanahnya seperti tadi saya katakan ada di tanah ya, di tempatnya Mas Oki. Itu perbedaannya begini ya. Ini tanahnya beda, ini tanahnya kan gambut. Agak gambut, semi gambut. Jadi seperti ini ya. Kalau tanah semi gambut itu biar cepet kering seperti ini ya. Contohnya tadi tempatnya Mas Oki yang belum sama sekali kelihatan putih tanahnya karena asli tanah. Perbedaannya seperti itu. Tanah memang Asli tanah. Kalau di sini kan semi gambut. Jadi tanah ada tanahnya, ada gambutnya. Kalau tanah seperti ini biasanya itu mudah kering. Seumpamanya 5 hari nggak panas itu sudah kelihatan kering gitu. Kelihatan kering. Contohnya seperti ini. Kalau tempatnya Mas Oki 5 hari itu masih tahan. Seperti itu karena tanahnya mengandung air ya, bisa nyimpan air seperti itu. Lihat kan sama itu. Betul. Lihat itu sangat banyak mengandung air. Bisa menyimpan air ya. Nah, di samping sini juga ini Pak Nirvani atau Pak Ustadz Nirvani ini sudah menanam jeruk ya. Ini jenis jeruknya apa, Pak? Kalau kemarin tuh jenisnya apa ya? Jeruk manis itu ya, yang anu kan, bukan yang kulitnya tebel itu kan? Lain. Nih, masih ada ini. Oh, jeruk siam. 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 Jeruknya jeruk siam. Jadi nanti di sini di pinggir ada tanaman keras jeruk, tapi di tengahnya sini ada tanaman sayur-sayuran ya, seperti ini daun bawang juga. Inilah dulu seperti ini ya tumbuhnya, rumputnya. Rumputnya seperti ini. Karena di sini tanahnya tanah rawa gambut. Jadi tumbuhnya seperti ini. Ini tanaman apa ya? Menurut saya ini tanaman gimana ya? Hidupnya tertentu aja, seperti di tanah seperti ini. Iya. Di tanah yang nggak mau juga ini. Iya, tanah liat nggak mau dia. Nah, tuh. Jadi seperti ini. Kalau di tanah kayak gini cepat perkembangannya tuh. Dan juga harus dicabut ya. Iya. Kalau cuma dibabat sini sebentar hidup lagi. Nggak mati. Kalau cuma dibabat itu harus dicabutin. Tuh. Harus dicabut seperti itu. Karena akarnya dalam. Iya, dalam. Makanya juga banyak ininya. Banyak di sana, wah. Banyak sekali. Dan di wilayah sini itu rata-rata pasangnya tinggi ya, Pak ya. Iya. Rata-rata tinggi sekali. Jadi sebelum ditanggul ini memang dulu Pak Nirvani ini susah di sini untuk bertani. Susah ya, Pak ya? Enggak cuma susah. Enggak bisa ya. Cuma susah. Sangat susah sekali. Karena nanam pun percuma ya. Iya. Ibaratnya ditanam saat kena pasang hilang. Jadi saat ini sudah ada tanggul, jadi Pak Nirvani bisa fokus bertani di sini. Iya, insya Allah lah. Insya bisa fokus untuk bertani. Secara perlahan-pelan ya, Pak ya. Karena kita juga harus perlu modal. Perlu modal, juga perlu ketekunan. Iya, betul. Karena ini kita juga selama ini kan saya juga belum pernah nanam bawang pare kayak baru kali ini kan. Ini termasuk ini juga kan juga untuk belajar juga kan itu. Jadi perkembangannya bagaimana, makanya tiap hari walaupun entah pagi entah sore tetap saya liatin. Perkembangannya bagaimana. Itu kan kita nanti bisa mempelajari di situ. Betul. Apakah itu mungkin kurang pupuk kah, atau mungkin kurang dalam paritnya kah, segala macamnya kan perlu ditelateni lah. Jadi sebelum ini memang lahan ini belum pernah tanami daun bawang. Belum. Nah, belum pernah. Jadi selama ini Pak Nirvani sudah 8 tahun di transmigrasi ini ya. Ya. Istilahnya lahan ini
ya istilahnya belum pernah ditanami sayur seperti ini ya. Ya belum. Hmm. Belum. Karena selama ini di sini itu terendam terus. Ini bisanya juga nanamnya itu padi. Padi ya. Ya, padi. Kalau yang lain-lain Belum bisa ya. Jangankan untuk tanaman bawang teh, lombok segala macamnya. Pohon pisang aja nggak mau tumbuh. Nggak mau tumbuh. Iya, nggak mau tumbuh karena sering terendam. Sering terendam. Jadi seperti itu ya. Kan kita perlu belajar. Belajar. Ini kayak gini. Ini kurang ini ya. Ini kayak gini kan kita sudah bisa menebak kan. Apa di sini sama di sini ini udah kelihatan bagus. Besar. Tapi yang di tengah itu kok enggak. Ini ternyata kan memang kurang dalam paritnya kan itu. Gitu. Kurang dalam paritnya karena situ kan sudah deket parit, kanan kiri udah parit, jadi cepet kering kan itu. Oh gitu. Tapi di sini karena paritnya kurang dalam, artinya otomatis ini kan ibaratnya kan masih sering acap kan, jadi perkembangannya kurang. Mungkin seperti itu ya. Kalau saya lihat daun bawangnya ini tumbuhnya besar loh Pak. Iya. Besar seperti ini. Ya, lumayan, alhamdulillah. Ini. Kalau biar besarnya memang besar. Biarpun anaknya sedikit, tapi tumbuhnya besar. Iya. Tuh, besar tuh. Ini. Nih, memang ini sebentar lagi beranak lagi nih, mulai beranak ini. Ini udah mulai beranak kan, udah mau mecah lagi. Kayak gini kan udah ini. Ini juga termasuk ini kan juga udah mulai mecah juga kan, besar memang. Besar ya. Nah, kalau besarnya besar memang. Anaknya kurang. Ya, anaknya kurang. Tapi kayak gini lihat. Ya. Udah besar. Kan? Ya, mudah-mudahan nanti bisa bertambah sana-sana ya Pak. Ya, insyaallah lah, mudah-mudahan saja nanti bisa berkembang sampai ke sana. Kayak 2017 dulu kan rata-rata di sana kan menanam daun bawang. Bawang peri. Tapi sekarang kan memang sudah enggak ini lagi kan. Kalau sekarang sudah di sana malahan sudah jarang yang nanam. Iya, karena faktor tanahnya kan sudah berubah. Karena dulu saya dengar cerita dari warga masyarakat di sana sih, kebanyakan karena dihantam pupuk kimia terus. Iya. Akhirnya tanahnya bahkan itu pun juga biasanya berlebihan lah. Berlebihan. Makanya kan kalau bisa tuh memang kita itu jangan pakai pupuk kimia. Ya ada kimianya, cuma diimbangi. Sekedar untuk perangsang saja. Jangan terlalu ini, karena kalau terlalu banyak kimianya itu tanah justru bukannya subur tapi akan mati. Iya, betul. Kan kalau bisa tuh ya kita bikin ya. Kalau bisa tuh kita bikin sendiri. Betul. Pupuk yang organik kan itu. Seperti Pak siapa ya di sana, Pak Mitro. Ya, Pak beliau Mitro. bikin sendiri pupuknya. Ya. Jadi ya memang terlihat ya, bagian tengah sini kelihatan rendah. Ya. Untuk yang bagian ujung sama ujung sana kok sama ujung kan tinggi. Kan? Jadi perkembangan ini daunnya kan dia kelihatan. Iya. Oh iya. Kita juga perlu diteliti ya. Iya. Bisa kayak gini kan itu. Itu ya juga tinggi itu. Ini juga besar-besar seneng ya, saya. Kan gitu. Pokoknya saya biarpun saya bukan petani, kalau melihat seperti ini saya seneng loh Pak. Iya. Saya seneng lihatnya. Bayamnya seneng iki kalau banyak diambil. Nanti sore di sayur bening buat buka puasa. Iya. Cuman satu dua sama ini. Baru ini. Iya. Tumbuh itu. Oh iya, betul. Ada itu banyak anak. Di sana kayak kelihatannya dicangkul lagi Pak, itu mau rencana buat apa? Ini rencana saya mau nanam apa ya? Terong. Iyalah. Ada yang kecemplung kayaknya itu di sana tuh. Gerubyuk ya Bani. Ya ganti di mana lah. Ganti di sini lah. Santai ini gini. Nah, di sini juga Pak Nurifani sudah mempersiapkan cangkulan ya. Cangkulan untuk ditanami lagi ya. Wih, iki labune yo subur-subur ya. Ya, alhamdulillah lumayan.
subur-subur ya. Kalau dulu bisa ditanami labu seperti ini enggak, Pak? Belum bisa lah. Jangan tanam labu. Ini kelapa aja 8, lihat aja. 8 tahun kelapa masih kayak gitu. Ya. Sering kerendam kan. Jadi ini sudah mulai kelihatan ada perubahan ya. Sekarang udah mulai ada perubahan, kan udah mulai hijau daunnya. Ada. Kan cuma kuning-kuning aja. Iya, nggak mau modot ya, nggak mau berkembang karena. Ya ini saya persiapkan, saya tanggulin, saya bikin parit-paritnya juga. Jadi ini rencana siapan nanti mungkin nanam terong lah. Oh iya. Mungkin juga nanti nanam ya apa saja lah. Kan kemarin ada bibit ini juga kan dari Pak Asim. Ada bibit terong, ada bibit sawi, ada bibit kangkung. Nanti bisa ditanam di sini. Betul. Maksudnya biar nanti itu enggak mengganggu batang prenya. Jadi di sini sayur lain, di sana juga sayur lain. Paling-paling nanti kalau sana itu paling-paling ya batang pre sama lombok. Kalau lombok kan enggak begitu mengganggu. Dan juga cara Pak Nirvani juga di sini saya lihat tuh bagus ya, parit-paritnya juga lurus. Jadi seandainya nanti ada sayurnya, tanam sayur, kita juga ngelihatnya tuh juga enak kan. Lewat juga enak, terus dilihat juga enak gitu. Seperti ini. Nah, kan ya enak tuh. Nah, di sini sudah juga mulai dibikin parit lagi. Ini untuk parit pembuangan yang ke sana kan. Ya, kering. Jadi tanaman itu enggak terganggu sama air ya. Ya memang semua tanaman butuh air. Tapi kalau kebanyakan ya tidak berlebihan. Betul sekali. Karena apapun sebenarnya enggak cuma air saja, apapun kalau berlebihan juga enggak baik. Enggak baik, betul. Apapun kalau berlebihan memang enggak baik. Semua apapun itu yang berlebihan tetap enggak baik. Enggak baik. Ya, isinya sedang-sedang saja lah. Secukupnya. Nah, ini di sini ada juga kacang tanah nih. Sebetulnya kemarin tuh saya tuh nanam tuh lebih dari 2 kilo bibitnya. Cuman karena waktu itu kan belum ditanggul. Jadi masih banyak yang mati, yang busuk ininya. Tanahnya ya. Iya. Karena tanahnya kemarin belum ditanggul sama Pak Nirvani, ditanami kacang tanah. Tapi ditanami kacang tanah sampai 2 kilo bibitnya nih. Iya. Tapi nggak hidup semua ya. Nggak hidup. Dulu pernah saya dianterin sama Pak Nirvani itu kacang tanah itu panen sini. Ya dari sini. Ini dulu pernah bikin ya karena memang saat istilahnya telaten saya bikin parit-parit kayak gini. Jadi biarpun kena istilahnya cepat hilang airnya. Cepat hilang kan itu. Oh ini masih ini juga. Cuman karena kemarin Saman sendiri kan akhirnya banyak juga kan tanaman-tanaman yang mati karena kerendam beberapa hari enggak. Ini hujan terus enggak ada panas, ininya banjirnya siang malam ya, terus betul. Jadi termasuk ini juga kan hitungannya gagal ya Pak ya. Gagal. Termasuknya gagal ini. Sebenarnya dulu ini sudah diparit-parit semua ya, maksudnya dibikin gulut-gulutan seperti ini ya. Sudah semua. Cuman ya karena ya bukan alam ya Pak ya. Karena alam ya, faktor alam. Kita tetap mengikuti ya. Mengikuti alam. Nah, orang ini sekarang sudah subur-subur seperti ini. Ini lapunya kan. Itu sana ya. Hijau ya. Kelihatan udah mulai subur, kelihatan suburnya. Baiklah Pak Nirvani, terima kasih sudah kita berkeliling-keliling di lahannya Pak Nirvani. Tentunya di sini insya Allah nanti kedepannya Pak Nirvani di sini bertani dengan bagus, dengan baik ya, karena lahannya sudah mulai mengering. Sebelumnya tanah ini di sini rawa, tidak bisa diolah ya Pak ya. Tapi alhamdulillah berkat ada program penanggulan dan juga disupport oleh Cici ya, dari Singapura yang sudah menyupport pembuatan tanggul ini. Sekarang Pak Nirvani bisa leluasa bertani di lahan sini ya. Alhamdulillah sekali. Insya Allah lah ya. Dan mudah-mudahan Pak Nirvani bisa lebih dari ini lagi. Seperti itu. Mohon doanya buat teman-teman semuanya supaya
Pak Nirvani taninya bisa bagus, bisa berkembang dengan bagus dan baik seperti itu. Lebih sukses lagi. Karena selama 8 tahun Pak Nirvani di sini tidak bisa bertani ya, bukan tidak mau nggak bertani, tapi tidak bisa bertani karena ladangnya tenggelam seperti itu. Bukannya nggak mau bertani, tetap mau bertani. Tapi karena Ya itu tadi, karena nggak alam. alam. Jadi mau nggak mau ya tetap kita harus mengikuti ya. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.